Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Fenomena apa saja yang dapat diwaspadai pasca terjadinya gempa kembar di Bengkulu? Langsung kita perbincangkan dengan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Daryono, melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Daryono. Selamat siang, Mas Adi. Ya, Pak Daryono, kalau kita lihat ini dari lokasi gempa di Bengkulu, apakah ini merupakan dampak dari aktivitas megatrust untuk segmen Mentawai Pagai, Pak? Ya, jadi melihat lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini berpusat di bidang kontak antar lempeng Australia dan Eurasia. Jadi itu adalah zona penenggelaman lempeng dangkal yang kita kenal dan populer sebagai zona megatrust, dan tepatnya di zona megatrust Mentawai Pagai. Baik, secara historis Pak, seberapa aktif subduksi ini menimbulkan gempa, khususnya di segmen ini, di segmen Mentawai Pagai? Di segmen ini memang terkenal sebagai kawasan seismik aktif dan kompleks karena di wilayah ini juga pernah terjadi gempa berkekuatan besar di atas 8 pada tahun 1800-an. Kemudian yang terbaru adalah sebuah gempa doblet yang pernah terjadi pada tanggal 12 September dan 13 September 2007 dan memiliki kekuatan 8,4 dan 7,8. Gempa ini terjadi akibat pecahnya segmen Enggano yang menjalar dari utara Enggano sampai ke ujung Siberut. Gempa ini saat itu menelan korban lebih dari 25 orang meninggal dan 90 orang luka. Gempa ini spektakuler karena dirasakan hingga ke Singapura, Malaysia, dan Thailand. Baik. Jadi historisnya seperti itu. Baik, Pak Daryono, ini kan megatrust ini terbentang sangat panjang dari barat, dari Sumatera, sebelah selatan Sumatera sampai ke timur begitu ya. Artinya banyak orang yang mulai waspada apakah kemudian gempa yang terjadi di segmen ini bisa memicu aktivitas serupa di sepanjang megatrust ini? Saya kira tidak ya, karena di berbagai tempat di segmen-segmen megatrust itu masing-masing memiliki medan tegangan sendiri-sendiri dan memiliki tingkat kematangan untuk rilis sendiri-sendiri. Jadi jika memang di sekitarnya belum saatnya untuk mengalami rilis energi, maka meskipun terjadi gempa signifikan seperti kami tidak akan terpicu ya. Hanya saja tadi gempa doblet tadi menyebabkan terpicunya sumber gempa namun sangat berdekatan akibat adanya perubahan stres positif yang menimbulkan picuan statik hingga menimbulkan gempa yang berkekuatan 6,7 yang dipicu oleh gempa 6,6 tadi, Mas. Oke, Pak Daryono, soal fenomena gempa kembar ini sebetulnya terjadi itu akibat apa? Lalu kemudian seberapa sering sebetulnya fenomena gempa kembar dan seberapa bahaya ini untuk kehidupan masyarakat di sekitar? Ya, gempa kembar ini sebenarnya sebuah proses picuan statik ya, di mana sebuah sumber gempa yang sedang rilis, kemudian mengalami rilis energi, kemudian terjadi perubahan stres positif di dekatnya sehingga terjadilah picuan statik, sehingga wilayah terdekatnya itu ketika sedang labil dan saat itu memang energi maksimum, energi medan tegangan sudah sehingga terpicu dan terjadilah gempa yang kekuatannya hampir sama, kemudian waktu dan lokasinya juga hampir berdekatan. Maka ini disebut doblet. Nah, jika terjadi di 3 lokasi maka disebut sebagai triplet. Dan jika terjadi lebih dari 3 maka bisa kita sebagai multiplet. Seperti yang terjadi Lombok pada tahun 2018 lalu itu adalah multiplet, Mas. Baik, karena terjadi beberapa kali begitu ya. Pak Daryono, terakhir, apa level kewaspadaan atau apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi ini, khususnya mereka-mereka yang berada di segmen ini, karena tadi kita bicarakan ini sudah ada 2 kali, lalu kemudian ada gempa-gempa susulan yang bisa dilakukan oleh warga setelah mereka mengalami gempa. Apakah mereka bisa melakukan langkah-langkah antisipatif ke depannya, Pak? Ya, untuk saat ini saya kira saudara kita yang ada di sekitar Bengkulu
masih perlu waspada ya, karena memang kita tidak tahu apakah gempa duplet ini akan dilanjutkan dengan sebuah gempa susulan kemudian luruh dan habis, atau apakah mungkin bisa terjadi gempa yang besar, itu sulit diprediksi, Mas. Tapi yang pasti lebih amannya masyarakat sana patut waspada meskipun tidak perlu cemas dan khawatir berlebihan, Mas. Baik, terima kasih Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Daryono telah bergabung bersama kami di Metro Siang.